Terus gimana tuh rakyat kalau ada korupsi harus lapor kemana gitu ya? Sementara yang memberantas korupsinya juga ikut korupsi. Ibaratnya menyapu kotoran dengan sapu yang kotor. Makanya ya kasus korupsi nggak bersih-bersih gitu ya. Nggak akan pernah terberantas, nggak akan pernah bersih. Karena yang nyapunya juga kotor gitu ya. Karena memang kita hidup di sebuah sistem aturan yang emang sistem aturan itu secara alaminya membuka peluang untuk korupsi. Itu sistem kapitalis demokrasi gitu ya. Kenapa sih yang pertama ya, motivasi orang untuk menjabat itu bukan untuk riayatus sunil ummah. Bukan buat ngurusin urusan rakyat, bukan buat ngelayani rakyat, tetapi lebih kepada memperkaya diri. Islam punya mekanismenya gitu ya. Ya tadi bagaimana untuk mencegah korupsi itu yang jelas ya individunya itu akan ditanamkan ketakwaan, lalu kontrol masyarakatnya, seorang boleh amar ma'ruf nahi munkar tanpa harus ngerasa takut gitu ya. Kalau mengkritik itu nanti diintimidasi gitu ya seperti itu. Ya gitu mereka akan dilindungi. Lalu negara juga mempunyai aturan yang tegas dalam menutup celah-celah korupsi gitu ya. Maka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu Hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat secara online ya. Kajian ini dapat disaksikan di channel YouTube komunitas Ibu Hebat. Jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ya, Masya Allah. Pada hari ini saya mendampingi narasumber kita yang sudah hadir di samping saya, yaitu Ibu Riah Tarbiyah. Baik, kita sapa dulu yuk Ibu Riah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Riah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu Hebat generasi kuat. Allahu Akbar. Semangat terus ya. Baik, Bu Riah nih. Hari ini nih kita akan bahas mengenai berita yang lagi rame nih, Bu, di mana tentang korupsi yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh salah satu pejabat negara gitu ya. Tentunya kita dikagetkan nih Bu, kaget banget ya karena tertangkapnya itu ada apa sih? Emas di situ, Bu. Ada emas dan juga uang, dan emasnya tuh nggak cuma segram 2 gram, Bu. Dan uangnya pun sampai miliaran gitu ya. Dan skandal korupsi itu dibongkar oleh kepolisian dan melibatkan salah satu pejabat itu Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus gitu atau biasa disebut Jampitsus ya gitu kalau nggak salah ya, Jampitsus. Nah, miris ya gitu Ibu Hebat. Nah, gimana korupsi di tanah air ini semakin seperti wabah gitu ya Bu ya. Seperti wabah, bukannya berhenti malah semakin menular gitu, seperti menular gitu ya. Terus dan bikin miris itu juga diduga tersangka itu seorang aparat negara gitu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Bu Riah mengenai hal ini? Nah, betul banget ya Bu Nita, ibu-ibu hebat juga pasti terkejut, terwow gitu ya, di tengah kondisi masyarakat yang serba sulit saat ini, PHK di mana-mana, harga-harga naik gitu ya. Ibu-ibu rumah tangga sudah mulai mengurangi apa yang harus dibeli gitu ya. Ini kita dikejutkan dengan sebuah tontonan kasus gitu ya, fakta gitu ya, di mana seseorang yang harusnya dia sebagai pelindung, dia yang memberantas korupsi, malah korupsi. Dan yang lebih wow lagi, tadi betul ya, Bu Nita mengatakan bahwa ditemukan sekitar 75 kilo emas, ya berapa miliar ya, gitu ya, seperti itu. Kebayang ya ibu-ibu ya, di tengah kita yang lagi galau gitu ya, mereka menyembunyikan uang dan emas sebanyak itu. Ya tentu saja fenomena seperti ini membuat kita pertama malu karena ternyata Indonesia menjadi peringkat nomor 1, tetapi bukan karena prestasinya yang luar biasa, tetapi karena prestasi korupsi yang banyak terjadi di aparat penegak hukum. Innalillahi. Jadi peringkat nomor 1 di Asia Tenggara. 1 ya Bu. Wow gitu ya. Malu banget ya gitu. Peringkatnya bukan prestasi yang bikin kita bangga, tapi justru membuat prestasi yang bikin kita malu dan sedih.
Sedihnya lagi kenapa? Betul tadi kata Bu Nita bahwa kasus korupsi itu udah kayak wabah. Nggak cuman wabah, tapi siklusnya tuh kayak nggak ada ujungnya, Bu Iya Nita. betul, nambah lagi. Iya. Ganti rejim, nambah lagi gitu. Kasus korupsi itu tidak semakin menurun, tapi justru kasusnya itu semakin terus meningkat. Bahkan ya dilaporkan dari ICW ya, terakhir ada sekitar 5.080 kasus korupsi yang sedang dilaporkan dan ditangani sampai Maret 2026. 5.000 kasus, ya 5.000 sekian kasus gitu ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, betul tadi kata Bu Nita, itu korupsinya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya dia memberantas korupsi gitu ya. Justru mereka yang terseret kepada korupsi ya. Dan ini merupakan bencana yang luar biasa ya. Kalau dikatakan itu seperti ibaratnya menyapu kotoran dengan sapu yang kotor. Makanya ya kasus korupsi nggak bersih-bersih gitu ya. Nggak akan pernah terberantas, nggak akan pernah bersih. Karena yang nyapunya juga kotor gitu ya. Sama-sama pelaku korupsi. Begitu. Juga dikabarkan itu kan para penegak hukum itu sekitar dari tahun 2010 sampai 2025 itu yang terjerat kasus korupsi itu ada sekitar 31 hakim, 19 pengacara gitu ya, 13 jaksa dan 6 polisi, dan itu semua aparat penegak hukum. Jadi kan terus gimana tuh rakyat kalau ada korupsi harus lapor kemana gitu ya. Sementara yang memberantas korupsinya juga ikut korupsi. Jadi sebenarnya gitu sih Bu Nita, sedih banget gitu ya, dan malu ya ketika kita melihat korupsi itu semakin hari semakin waktu itu bukan semakin turun, semakin bersih, semakin nggak ada, tapi justru semakin meningkat, dan pelakunya itu juga meliputi aparat yang harusnya melakukan penegakan atau penangkapan terhadap korupsi. Saya dengar juga yang diduga tersangka ini bahkan udah apa ya, ibaratnya membongkar kasus korupsi besar gitu. Salah satunya ya MBG gitu ya, tentang korupsi nikel apa timah gitu ya Bu ya. Itu kan sesuatu yang Masya Allah, luar biasa. Itu tuh skandal besar gitu ya, korupsi besar, ternyata terjerat juga itu yang membongkar gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang aneh sih Bu Nita di dalam sistem kapitalis. Nanti kita bahas juga gitu ya. Maksudnya karena sistem kapitalis demokrasi ini ya hal yang seperti itu emang sesuatu yang akan memungkinkan gitu ya. Betul. Satu dengan yang lainnya tuh akan saling jerat dengan kasusnya masing-masing gitu ya. Bu Ria udah nyinggung-nyinggung nih ya, udah langsung aja nih ya. Ibu Hebat pasti kaget juga ya tadi ya dengar kabar berita itu, terus juga ternyata pelakunya diduga tersangkanya ini ya adalah seorang pejabat negara gitu ya, yang dimana yang seharusnya mereka itu apa ya, membantu gitu ya untuk memberantas, ternyata malah melakukan gitu ya. Tentunya sedih dan apa ya, malu gitu ya. Dan yang tadi ya Bu Ria bilang ini suatu bencana yang besar gitu ya, sedih ya Ibu Hebat. Nah lalu kira-kira nih Bu, pastinya kan ada sebabnya gitu ya. Kok bisa gitu korupsi di negara kita ini bukannya bersih atau beres gitu ya, malah semakin menambah terus gitu ya, bahkan ya menular gitu tadi ya saya bilang ya. Kira-kira apa nih Bu penyebabnya bisa terjadi seperti ini gitu ya? Iya. Tentu penyebab besarnya ya Bu Nita, ibu-ibu hebat dimanapun berada, kenapa kasus korupsi ini tidak pernah habis gitu ya, dan justru semakin meningkat gitu, bahkan tadi ruang lingkupnya semakin besar gitu ya, karena memang kita hidup di sebuah sistem aturan yang emang sistem aturan itu secara alaminya membuka peluang untuk korupsi, yaitu sistem kapitalis demokrasi. Yang bikin kaget itu ya maksudnya terduga tersangkanya ini tuh bukan yang dari kalangan biasa gitulah ya gitu, karyawan biasa tuh, tapi seorang yang punya jabatan yang tinggi gitulah ibaratnya gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang wajar dalam sistem kapitalis demokrasi gitu ya. Kenapa? Karena dalam sistem kapitalis demokrasi yang pertama ya, motivasi orang untuk menjabat itu bukan untuk riayatus sunnil ummah. Bukan buat ngurusin urusan rakyat, bukan buat melayani rakyat, tetapi lebih kepada memperkaya
diri. Gitu ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh dari BRIN ya, Ibu Siti Juhro itu mengatakan ya sebagian besar pejabat itu sudah beralih tujuannya itu dari mengabdi untuk rakyat, tapi dia tujuannya itu untuk memperkaya diri. Menjabat bukan untuk ngurusin rakyat, tapi untuk memperkaya diri gitu. Itu yang pertama. Jadi akibat dari sistem kapitalis demokrasi yang pertama menyebabkan orang-orang itu yang mempunyai tujuan untuk jadi pejabat itu bukan untuk melayani umat, tapi lebih kepada untuk memperkaya diri. Gitu. Lalu begitu ya, dalam sistem demokrasi ya, untuk jadi pejabat itu juga memerlukan modal yang besar untuk iklan, untuk kampanye, begitu ya, seperti itu. Nah, karena modalnya besar dan itu tidak bisa ditanggung sendiri, maka para calon-calon itu menggandeng atau menarik investor yang punya modal. Nah, menarik para Dideketin pemilik dulu tuh. modal gitu ya. Namanya pemilik modal, dia nanam modal berarti kan untuk dapat keuntungan. Maka disitulah ya kandidat yang maju, kandidat yang terpilih, pejabat yang terpilih itu dia harus merancang undang-undang berdasarkan pesanan si pemilik modal sebagai dividennya, sebagai keuntungan yang akan dia dapat setelah dia membiayai calon pejabat ini. Nah, itu seperti itu. Maka dari sinilah akhirnya muncul KKN, korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Jadi memang akarnya dari sistem kapitalis demokrasi. Ya, tujuan menjabatnya tadi sudah keliru, untuk meraih jabatannya juga dengan cara yang keliru. Begitu. Itu yang terjadi, Bu Nita. Lalu selain itu juga pejabat atau yang akan menjadi calon pejabat itu mereka juga mempunyai pemahaman politik yang rendah gitu ya, politik yang tidak benar menurut Islam begitu ya. Serta juga mereka mempunyai pemahaman agama yang tidak benar begitu ya. Artinya apa? Mereka lemah dari sisi integritasnya gitu ya. Yang integritas ini itu dibentuk dari keimanan dan ketakwaan gitu. Jadi tujuannya dia menjabat itu harusnya apa sih? Dilandaskan kepada keimanan dan ketakwaan gitu. Maka ketika dia untuk mencapai jabatannya itu juga dia pasti akan menstandarkan kepada keimanan dan ketakwaan, tidak menghalalkan segala cara gitu. Seperti itu. Tuh ya, dari sisi individunya dia punya tujuannya sudah salah, cara mencapai jabatannya salah, pemahamannya tentang politik juga keliru, keimanan dan ketakwaannya juga minim gitu. Ditambah lagi ya, kondisi masyarakat dalam sistem kapitalis demokrasi ini juga jauh dari standar halal dan haram. Itu standar baik buruknya itu bukan lagi distandarkan kepada apa yang menurut baik dan buruk menurut Allah gitu ya. Sehingga gitu ya, ketika melihat kasus begini gitu ya, masih ada aja gitu ya yang menganggap itu sesuatu yang wajar aja gitu ya, seperti itu. Oh, mungkin gajinya kecil gitu ya, makanya gajinya ditambah misalkan seperti itu. Ya. Artinya apa? Kontrol masyarakat itu ya untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar juga terbatas karena pemahaman yang terbatas gitu. Sekalipun ada sekelompok masyarakat yang sadar yang ingin melakukan amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Dalam sistem kapitalis demokrasi juga itu menjadi sesuatu yang sulit gitu ya. Bisa jadi orang yang berat mengkritis banget itu kayaknya gitu ya, untuk ngasih tahu, maksudnya menyadarkan gitu. Iya, bisa saja dia malah diintimidasi gitu ya, tiba-tiba hilang gitu ya, seperti itu. Jadi kan bahkan banyak mungkin kasus dilaporin bisa gitu ya, atau melanggar UU ITE dan sebagainya gitu. Banyak jerat yang berusaha untuk memandulkan peran
masyarakat Untuk untuk beramal ma'ruf nahi nahi munkar. munkar. Betul sekali. Ya seperti itu. Sehingga akhirnya yang sadar pun takut mendingan diem gitu. Ya, seperti itu. Serba salah ya, Serba kita hidup salah. di Udah sistem biarin aja deh, itu mah udah ada yang ngurusin misalkan gitu ya. Ternyata yang ngurusinnya juga Kan. korupsi gitu ya, seperti itu. Betul. Nah, itu yang terjadi ya, yang menyebabkan akhirnya kasus Korupsi itu ini nggak habis-habis. nggak habis-habis gitu ya, seperti itu. Belum lagi dari sisi negara. Ya, peran negaranya sendiri dalam menangani kasus korupsi ini justru seperti apa ya? Tarik ulur gitu ya. Artinya nggak all out untuk memberantas korupsi karena saking banyaknya para pejabat juga yang terjerat kasus korupsi. Malah gitu ya. Negara itu justru membuat pemberantasan terhadap korupsi ini diupayakan menjadi menjadi tumpul gitu, tumpul ke atas tajam ke bawah, gitu ya. Jadi negara malah berupaya membuat senjata hukum yang harusnya tajam itu menjadi tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Apa faktanya? Faktanya adalah bagaimana negara pernah membuat sebuah lembaga independen yaitu KPK awalnya kan gitu ya, seperti itu. Tapi KPK sendiri dipangkas ya wewenangnya melalui revisi undang-undang KPK. Ya, dengan pemangkasan wewenang ini itu kan sebenarnya kayak mengikat geraknya KPK gitu ya untuk memberantas korupsi. Tidak bisa all out jadinya ya. Iya, seperti itu. Lalu apalagi yang dilakukan oleh negara itu dalam rangka melemahkan pemberantasan ini, RUU perampasan aset itu belum disahkan. Ya kan harusnya kan ketika korupsi itu ya asetnya kan harusnya diambil semua dan itu kan milik negara kan gitu ya. Nah, ini belum disahkan gitu ya, belum di-ACC gitu ya. Ya seperti itu. Lalu apalagi korupsi tidak dijadikan sebagai tindak pidana luar biasa atau kejahatan luar biasa. Jadi masih dianggap kejahatan biasa gitu ya, berdasarkan KUHP tahun 2026. Jadi nggak usah masih terbaru gimana gitu ya terhadap korupsi gitu ya, itu mah ya biasa kasus kriminal gitu ya. Padahal itu adalah kasus kriminal luar biasa harusnya. Tapi justru di KUHP 2026 tidak dikategorikan sebagai kriminal luar biasa. Jadi biasa aja gitu ya. Iya, seperti itu. Padahal barang buktinya itu luar biasa ya, Bu ya. Uang, emas dan mungkin yang lainnya. Dan nanti dampaknya juga luar biasa. Kenapa dia menjadi kejahatan yang biasa padahal dampaknya kan luar biasa ya. Bu Ria udah nyinggung dampak nih. Masya Allah ya. Baik Bu, gitu ya Bu ya. Iya, jadi 3 penyebabnya kalau digaris besarkan. Penyebab besarnya sistem kapitalis demokrasi begitu ya. Menyebabkan individu tadi tujuan menjadi jabatannya itu udah bukan lagi ngurusin rakyat gitu, tapi untuk memperkaya diri, mencarinya juga dengan cara yang akhirnya tidak sesuai dengan cara yang betul gitu ya, seperti itu. Ya, gitu. Masya Allah ya, hebat. Ternyata gitu ya, kita hidup di sistem kapitalisme saat ini itu ya itu tadi bisa menjadi penyebab lahirlah para koruptor itu ya, dari segi individunya, dari segi masyarakat dan bahkan negara gitu ya. Itu tiga-tiga itu tidak bisa ya berbuat sesuai dengan aturan Allah gitu ya, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itulah dampak dari kita hidup di sistem kapitalis gitu ya, dimana tadi para pejabat yang harusnya gitu ya mereka menjabat gitu niatnya karena Allah untuk mengurusi rakyat, tapi ternyata karena kapitalis ini akhirnya belok gitu ya, tujuannya berbelok malah untuk diri sendiri gitu ya, memperkaya diri sendiri. Nah, makanya wajar gitu ya timbul korupsi itu gitu ya. Terus di masyarakat juga mau beramal ma'ruf nahi munkar gitu ya, menyampaikan kebenaran susah gitu ya, karena ya itu terhalang oleh aturan-aturan atau mungkin ada undang-undang gitu ya yang bertentangan dengan kita yang harusnya beramal ma'ruf gitu ya. Malah akhirnya jadi masyarakat tuh jadi takut gitu ya. Jadi takut akhirnya ya udah hanya bisa diam gitu ya. Terus juga di negara ya itu tadi ya yang Bu Ria sampaikan, malah membuat undang-undang bahkan ya menjadikan hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu ya. Jadi harusnya si pemberantas korupsi ini bisa all out lah gitu ya, memberantas, malah
malah susah gitu ya karena ada aturan dari negara itu ya yang dibuat gitu ya. Nah, tadi Bu Ria udah nyinggung nih dari korupsi ini, banyaknya korupsi ini pasti akan ada dampak, bahkan dampaknya tuh nggak kecil, bisa menjadi besar gitu, dampak besar yang ya kita sebagai warga negara gitu ya pastinya juga terkena gitu dampaknya. Nah, langsung aja nih Bu, apa kira-kira dampak yang terjadi dari akibat korupsi ini? Ya tadi ya, korupsi menurut KUHP 2026 itu tidak dikategorikan terhadap kejahatan luar biasa. Itu Padahal dampaknya luar biasa. harusnya dia adalah kejahatan luar biasa yang hukumannya juga ya nggak boleh yang biasa-biasa aja kan gitu ya, seperti itu. Harusnya. Apa sebenarnya dampaknya? Kalau kita lihat dari kasus korupsi sampai 2025 aja ya, itu kan sudah tertangkap tangan gitu ya. Itu korupsi sekitar 300,86 triliun. Ya. Itu kerugian negara akibat korupsi sampai tahun 2025. Belum ketambahan yang kemarin tuh Bu Nita ya, ibu-ibu hebat, belum ketambahan yang 75 dan emas kilo itu. plus uang dolar plus uang rupiahnya gitu ya, seperti itu. Itu baru sampai tahun 2025 ya, sekitar 300,86 triliun. Nah, ini nih uang sebanyak ini nih, ibu pernah lihat? Lihat sih pernah, cuman kalau megang gitu kayaknya. Tapi saya aja belum pernah lihat 300 triliun itu sebanyak apa gitu kan, kalau dikumpulin gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, sebanyak itu kerugian negara ya, itu seharusnya uang sebanyak itu tuh bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Misal begitu ya, kalau dia digunakan untuk biaya pendidikan nih Bu Nita ya, kurang lebih 15 juta mahasiswa itu bisa membiayai sekitar tadi kurang lebih 15 juta mahasiswa sampai selesai. Jadi ingat yang masih 60 ribuan ya mahasiswa belum nggak bisa daftar ulang itu, ya Allah, kalau dari uang itu bisa dibayarkan ya UKT yang tinggi gitu. Padahal itu calon-calon udah lulus, tapi ketika harus bayar UKT akhirnya mereka mundur sampai 6.000, kan kebayang ini dia bisa membiayai sekitar kurang lebih 15 juta. Berarti kan yang kemarin mundur-mundur itu bisa tercover tuh, bisa banget gitu ya, untuk bisa menyelesaikan kuliahnya dengan cuma-cuma pakai biaya yang dikorupsikan gitu ya, pakai uang yang calon dikorupsi mahasiswa itu. ini anak-anak pinter loh Bu. Iya, itu kan dan mereka itu dari istilahnya aset ya, aset untuk masa depan umat kan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini dipakai untuk biaya sekolah anak-anak SMA gitu ya, itu bisa membiayai hampir 30 juta siswa SMA selama 1 tahun gitu. Nah, kalau untuk biaya kesehatan itu bisa mengcover kurang lebih 149 juta orang selama sekitar 4 tahun. Biaya kesehatan BPI ya, yang yang gratis, PBI yang gratis dari pemerintah gitu. Jadi besar banget kan itu kerugiannya ketika itu diambil oleh para koruptor. Otomatis tadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akhirnya tidak terpenuhi. Hak-haknya yang harus didapat oleh rakyat itu untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kesehatan, bahkan kesejahteraan itu akhirnya tidak didapat. Begitu. Itu dampaknya gitu ya. Belum lagi tentu ya dengan banyaknya korupsi dan terutama korupsi yang menimpa atau menyeret para penegak hukum, ya pasti ya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harusnya menurun begitu ya. Nah, lalu yang kedua ya pasti membuat kredibilitas dari para penegak hukum juga udah hilang lah begitu ya, seperti itu. Jadi itu sih Bu Nita ya dampaknya ya. Yang pertama tentu menggerogoti keuangan negara ya, tadi sekitar segitu yang harusnya bisa untuk bla 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 gitu ya, ngurusin rakyat gitu ya. Kayak generasi kita banget ya kan kena gitu ya, jadi nggak bisa ya itu pendidikan jadi nggak bisa susah kuliah gitu ya. Lalu memperlebar kesenjangan sosial di antara masyarakat ya, kebayang ya. Jadi ya kayak yang kaya makin kaya gitu. Iya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tadi ya udahlah digaji 43 juta per bulan ya, sementara rakyatnya itu sudah dibilang cukup kalau penghasilannya 20.000 sehari. Kebayang nggak wanita 20.000 sehari, sebulan berapa? Berapa ibu hebat? 600 ribuan. 600 ribu itu udah dibilang cukup. Sementara dia gajinya 43 juta. Ya, itu berapa banding berapa? Senjangan banget kan gitu ya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah menghambat pelayanan
publik tentunya, Iya. karena tadi uang-uangnya dikorupsi. Akhirnya pelayanan publik yang harusnya gratis, pelayanan publik yang Akhirnya harusnya tidak. dengan pelayanan terbaik gitu ya, akhirnya tidak bisa di cover karena uangnya dikorupsi gitu ya, seperti itu. Dan juga yang keempat adalah hak-hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan juga akhirnya terhalangi gitu ya, karena uangnya dikorupsi gitu. Jadi itu dampaknya ya, harusnya kita ya Allah gitu ya gimana kedepannya anak cucu kita gitu ya. Ini jomplang banget ya, gimana negara itu menganggap korupsi itu ya, kejahatan yang biasa aja, maksudnya oke lah, itu suatu kejahatan, tapi udah dianggapnya tidak terlalu berdampak besar mungkin ya, tapi faktanya berdampak besar sekali untuk kita ya, apalagi ya rakyat menengah ke bawah gitu ya, bisa berdampak pada pendidikan, kesehatan gitu ya, dan kesenjangan sosial juga ya di masyarakat. Ini terasa sekali sih ya Bu ya, sama kita gitu ya, pendidikan mahal gitu ya, yang harusnya mungkin bisa jadi murah karena tercover oleh uang yang dikorupsi itu gitu ya. Terus juga yang nggak bisa kuliah harusnya jadi bisa kuliah gitu ya. Ya sedih banget sih. Ya betul, tadi emang kapitalis demokrasi ya bikin begitu Bu Nita. Belum lagi kalau kata kita kan tadi ya 43 juta teh itu udah besar gitu ya, ngapain lagi pakai korupsi, benar nggak Bu? Gitu. Tapi kan ternyata tetap aja mereka itu melakukan korupsi. Karena balik lagi kita hidup di dalam sistem kapitalis ya, dimana gaya hidup hedon itu memang diagung-agungkan ya benar, di gitu masyarakat ya. Semakin tinggi strata sosial, maka semakin tinggi juga pengeluarannya gitu ya. Mungkin buat kita tidak, maksudnya gini, harus tidak sesuai kebutuhan tapi keinginan yang besar. Bukannya kebutuhan saja, tapi terlalu banyak keinginan yang besar gitu ya. Ya ini ya dampak dari si kapitalis ini ya, membuat kita jadi ya terbawa arus gitu ya, hedonisme gitu ya, insya Allah gitu. Nah Bu, untuk korupsi itu sendiri ya, itu dalam pemahaman Islam gitu, itu seperti apa Bu? Ya, korupsi dalam Islam itu bukanlah tindak pidana yang biasa gitu ya, tapi dia adalah tindak pidana yang luar biasa. Maka dia tidak bisa disamakan dengan mencuri. Kalau mencuri kan cukup dipotong tangan, gitu ya. Kenapa tadi Bu Ria bicara bencana yang luar biasa? Berarti ya ini ya, ternyata karena itu adalah tindakan yang luar biasa, begitu ya. Tindak pidana yang tumbuh subur karena dukungan sistem yang diterapkan, begitu ya. Jadi kalau dalam Islam ya, itu tindakan korupsi itu dekat dengan makna penggelapan atau penyelewengan uang negara dan dapat dikategorikan kepada perbuatan khianat ya. Orangnya itu disebut dengan qain gitu ya. Itu di dalam Nizam Uqubat, di dalam sebuah kitab Nizam Uqubat karya Abdurrahman Al-Maliki begitu ya. Nah, termasuk kalau dalam Islam gitu ya, termasuk korupsi juga itu adalah hadiah atau hibah yang diberikan kepada para pejabat. Jadi harta-harta yang dia itu tidak seharusnya dimiliki oleh pejabat, begitu ya. Jadi menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Syakhsiyah gitu ya, itu dikatakan ya, setiap orang yang memiliki wewenang memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat, maka harta yang diambilnya untuk menjalankan tugas tersebut itu termasuk harta suap. Artinya gini, misalnya Bu Nita nih pejabat gitu ya, atau ibu hebat ada ini yang pejabat gitu ya. Tiba-tiba ibu-ibu berkunjung ke sebuah tempat gitu ya. Ketika ibu-ibu berkunjung diberilah ini dan itu gitu ya. Saya diberi hadiah, misalnya hadiahnya 5 kilo emas misalnya gitu ya. Maka hadiah itu termasuk sesuatu yang tidak boleh diterima oleh pejabat itu. Iya, karena dia termasuk harta suap dan itu bagian dari korupsi juga gitu ya. Seperti itu kalau dalam Islam begitu ya. Ya. Maka ini berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang telah kami ambil untuk melakukan suatu tugas dan kami telah menetapkan gaji atau upah, maka harta yang diambil selain gaji dari kami itu disebut dengan gulul. Gulul itu adalah pengkhianatan, korupsi atau penipuan. Gitu ya. Jadi mengambil harta dengan cara pengkhianatan, korupsi atau penipuan. Dan salah satu harta gulul itu ya tadi diantaranya suap, hadiah yang diberikan kepada para pejabat gitu. Itu masuk kepada harta gulul begitu. Dan dalam Islam gitu ya, sistem Islam itu sangat tegas gitu terhadap pemberantasan
korupsi ya. Nah, dengan cara apa ya, tidak lepas dari sistem sanksi yang luar biasa yang diterapkan kepada para pelaku korupsi begitu ya. Mulai dari yang ringan gitu ya, kayak misalnya kalau misalkan dia kasusnya ringan ya dia bisa hanya sekedar dinasehati atau ditegur begitu ya, disuruh mengembalikan hartanya gitu ya. Tapi kalau misalkan itu sudah besar begitu ya, sudah berat kasusnya itu begitu ya, itu bisa dikenakan hukuman takjir ya, berupa bisa dicambuk, bisa diasingkan, bahkan bisa dihukum mati gitu. Seperti itu. Ya tentunya hukuman itu ya untuk bikin jera ya Bu ya, agar tidak ada lagi koruptor-koruptor seharusnya. Iya, gitu karena ya, sistem karena Islam hukuman. itu ya ketika menerapkan hukum itu dia fokus pada dua. Yang pertama itu adalah jawabir, yang kedua itu adalah jawajir. Pencegah Ya seperti dan itu. penebus. Jawajir itu artinya pencegah, jawabir itu artinya penebus begitu ya. Maka dalam Islam itu dia punya mekanisme gitu ya. Karena tadi ya, yang menyebabkan itu apa sih? Pertama individunya, ya nggak bertakwa, nggak paham Islam, gitu ya, sehingga memandang jabatan itu sebagai sesuatu yang keliru tadi ya, bukan untuk melayani umat, bukan untuk ngurusin umat, tapi justru untuk memperkaya diri, begitu ya. Lalu cara memperolehnya juga akhirnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam, begitu ya. Maka dalam Islam untuk mencegah korupsi ini, yang pertama secara individu dia harus ditanamkan untuk menjadi individu yang bertakwa. Ya, karena dengan ketakwaan ini itu yang bisa mencegah seseorang untuk tidak melakukan korupsi. Begitu ya. Ketika para pejabatnya paham gitu ya, kalau itu sesuatu yang salah, pasti nggak akan nerima tuh yang kayak uang-uang atau hadiah-hadiah di luar gaji yang dia dapat gitu ya. Iya. Jadi Islam punya mekanismenya gitu ya. Ya tadi bagaimana untuk mencegah korupsi itu yang jelas ya individunya itu akan ditanamkan ketakwaan, lalu kontrol masyarakatnya, seorang boleh amar ma'ruf nahi mungkar tanpa harus ngerasa takut gitu ya. Kalau mengkritik itu nanti diintimidasi gitu ya, seperti itu. Ya gitu, mereka akan dilindungi, lalu negara juga menerapkan hukum-hukum secara tegas gitu. Jadi untuk kasus-kasus korupsi ya mereka dinasehati, disuruh mengembalikan gitu ya, suruh bertobat gitu ya. Kalau nggak mau maka akan disanksi dengan sanksi takjir. Ya dipaksa, pastinya tetap akan dipaksa untuk dikembalikan sih harta itu ke Baitul Mal gitu ya, tapi dia juga akan dihukum. Ya untuk jera itu ya. Iya, gitu. Hukumannya ya macam-macam, nanti tergantung, takjir itu kan tergantung kebijakan khalifah, tetapi pasti hukuman ini yang membuat jera. Misalkan tadi bisa diasingkan gitu ya, bisa dicambuk atau bisa juga dihukum mati. Seperti itu. Setuju banget sih Bu, kalau itu bisa diterapkan gitu ya, pastinya yang kecil aja di hukumannya ya bisa disesuaikan gitu. Ini apa kabar dengan yang hari ini ya Bu ya, triliunan, miliaran, bahkan emas yang berkilo-kilo, itu seperti apa hukumannya kalau dipakai hukum Islam begitu ya. Tapi kan kalau hukum saat ini tadi Umi Buria sampaikan itu ya, tumpul gitu akhirnya ya, bahkan hartanya pun belum tentu bisa diambil ya. Tadi Ibu Ria bilang di pembekuan apa tuh ya, saya lupa tadi. Pengambilan aset. Ya, pengambilan aset itu kan masih belum sepenuhnya bisa gitu ya. Itu tadi ya kebijakan negara yang membuat tumpul gitu ya ke atas. Jadi ya korupsi itu kalau dalam Islam ya dikategorikan kepada gulul gitu ya. Pengkhianatan. Pengkhianatan jadi cara memperoleh atau sebab-sebab kepemilikan yang tidak diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah harta gulul, yaitu harta yang diambil dengan cara khianat, nipu, korupsi begitu ya. Dan di antara harta gulul itu di antaranya ada suap, hadiah untuk pejabat, itu adalah harta gulul gitu. Sebenarnya udah ketika kita memahami Islam gitu ya, memahami apa ya itu ya tentang Islam itu, Rasulullah tuh sebenarnya udah nyinggung ya, udah menyampaikan gitu ya, ada gitu yang seperti itu. Dan saat ini tuh ya terjadi ada gitu ya orang-orang yang pengkhianat gitu ya, ya mengambil harta yang bukan miliknya gitu ya. Ya kita nggak sadar aja dan bahkan tidak memahami itu gitu ya. Nah ibu-ibu hebat makanya harus itu ya, kita harus bisa memahami gitu ya, jangan sampai. Nah nanti nih di pertanyaan terakhir saya ya kepada Bu Riah nih, gimana nanti kita bisa memberikan
tips atau gimana gitu ya untuk kita mendidik anak kita untuk jangan sampai gitu ya naudzubillah menjalik gitu anak kita menjadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, salah satunya korupsi ini. Nah, sudah tergambar ya Ibu hebat tadi bagaimana korupsi dalam Islam yang Bu Riah tadi sampaikan ya, itu bisa berbagai macam bentuknya gitu ya, salah satunya dari pengkhianatan harta itu ya gimana Bu Riah tadi mungkin bisa diulang lagi yang harta korupsi itu, maksudnya korupsi dalam Islam itu bentuk pengkhianatan Ya, dan korupsi dalam Islam itu ya terkategori harta yang tidak boleh dimiliki begitu ya. Artinya dengan sebab-sebab cara yang kepemilikan tidak halal lah gitu ya. tidak dibolehkan oleh Allah begitu ya. Itu termasuk harta gulul gitu. Iya, Itu harta yang diperoleh dengan cara khianat. Gitu ya. Apalagi yang memiliki jabatan gitu ya, hati-hati gitu ya ketika menerima gitu ya atau apa, itu jangan sampai itu salah satu harta yang haram gitu, yang tidak boleh diambil gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, yang tadi udah disinggung juga sama Bu Riah ya, bagaimana dari individu, dari masyarakat, dari negara, bagaimana nih agar kita tentunya ya sebagai umat muslim, kita juga sebagai seorang ibu, bagaimana agar tidak sampai kita terjadilah korupsi gitu ya di lingkungan keluarga kita. Nah, jadi kayak bagaimana biar kita tuh bisa menerapkan gitu solusi Islam gitu ya untuk mencegah korupsi ini terjadi gitu ya. Bagaimana Bu Riah? Bu Nita, ibu-ibu hebat ya. Tadi kasus korupsi dalam sistem kapitalis itu memang sebuah keniscayaan yang tidak akan pernah ketemu ujungnya begitu ya, selama kita hidup dalam sistem kapitalis demokrasi. Karena sistem inilah yang membuat korupsi itu merajalela, ada terbuka pintu-pintunya begitu ya, tumbuh subur gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam Islam ya, sebetulnya Islam punya aturan begitu ya, yang kalau diterapkan itu mampu untuk memberantas korupsi begitu ya. Hanya saja aturan-aturan Islam ini tidak bisa kalau diterapkan dalam sistem kapitalis demokrasi ya. Islam punya sistem aturan sendiri ya, sistem punya sistem pemerintahan sendiri, yaitu sistem pemerintahan khilafah ya, yang menerapkan hukum-hukum syariat. Karena kasus korupsi ini ya tidak bisa hanya melihat satu aspek saja. Artinya ya, korupsi ini bisa dicegah dengan penerapan Islam secara sempurna, karena setiap aspek ya dalam kehidupan ini akan berpengaruh kepada aspek yang lain gitu ya, seperti itu. Dicari akar ininya lah ya, penyebabnya, salahnya kan gitu ya, seperti itu. Nah, dan ini terbukti gitu ya, pernah dibuktikan gitu ya, Islam pernah menguasai 2/3 belahan dunia selama kurang lebih 13 abad, yaitu sekitar 1300 tahun begitu ya. Itu adalah sebuah peradaban yang luar biasa ya, orang-orang barat juga mengakui itu begitu ya. Nah, dalam masa pemerintahan Islam itu kasus-kasus seperti ini tuh nyaris tidak ada begitu ya, dari 1300 tahun itu. Karena apa? Karena memang aturan-aturan Islam itu mencegah ya, menutup celah-celah setiap orang itu untuk melakukan korupsi ya. Karena apa? Dalam sistem Islam itu, satu, ketakwaan individunya dibangun. Kedua, kontrol masyarakatnya itu juga dimotivasi, disuasanakan begitu ya. Yang ketiga, negara juga mempunyai aturan yang tegas dalam menutup celah-celah korupsi gitu ya. Maka ya, untuk kita bisa keluar dari korupsi ini ya, mau kita harus berupaya mengembalikan aturan hidup ini kepada aturan Islam begitu ya, seperti itu. Dan salah satunya juga begitu ya, kita harus bagaimana mewujudkan individu-individu yang bertakwa gitu ya. Individu-individu yang bertakwa ini ya, yang pertama kita sebagai seorang ibu pasti harus menanamkan akidah yang kuat terhadap anak-anak kita sejak dini begitu ya, dipahamkan, diajarkan, diberikan teladan terkait dengan misalnya salah satu poin pembahasan di akidah itu kan Allah Maha melihat gitu ya. Artinya di situ kita akan senantiasa merasa diawasi gitu ya. Walaupun orang nggak lihat kita ngambil uang negara misalkan itu, tapi Allah lihat gitu ya. Nah, itu penanaman akidah yang kuat gitu ya. Seperti itu. Lalu sakofah Islam, pemahaman Islam bahwa begitu ya, ada harta yang halal, ada harta yang haram begitu ya. Terkait juga apa itu pemimpin, tugasnya harusnya ngapain gitu ya, itu juga diajarkan gitu ya, tentang syariat-syariat
Islam begitu ya kepada anak-anak kita begitu. Ya, dan ini juga tidak lepas sebenarnya, tiga ini nggak bisa dipisah. Untuk menanamkan akidah itu tidak hanya menjadi tugas orang tua, tetapi negara juga mensupport lewat apa? Sistem pendidikan, sistem pendidikan yang berbasis kepada akidah Islam, sehingga mampu menciptakan generasi-generasi yang bertakwa. Jadi di rumah ditanamkan ketakwaan, di sekolah ditanamkan ketakwaan, ya. Belum lagi di tengah-tengah masyarakat juga gitu ya. Itu terwujud masyarakat yang bertakwa, yang dia akan watawasau bil haq watawasau bisob. Dia akan saling menasehati dalam kebaikan. Jadi di rumah dikondisikan takwa, di sekolah kondisikan takwa, di tengah-tengah masyarakat dikondisikan takwa, ya. Takut sama Allah kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, takut sama Allah kalau dia nyuri uang orang, kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama, yaitu ketakwaan individu. Kontrol masyarakat juga ini ditumbuh suburkan, dimotivasi baik oleh dalil-dalil syara begitu ya, lalu oleh negara juga tadi, tidak ditakut-takuti gitu ya. Orang yang mau malah melakukan kan wajib ya, silahkan. Malah Umar, silahkan, kalau aku melakukan kesalahan tegur aku gitu ya. Kalau mau pakai pedang kan gitu ya. Artinya membuka lebar-lebar pintu untuk amal ma'ruf nahi munkar, ya, bukan justru menutup gitu ya, nggak mau dikritik misalkan gitu ya. Nah, sistem Islam begitu. Lalu negara juga tadi ya, dia menerapkan hukum-hukum Islam dengan tegas gitu ya, memenuhi kebutuhan masyarakat ya, supaya masyarakat nggak ada peluang untuk melakukan korupsi dengan alasan gajinya nggak cukup gitu ya. Jadi dipenuhi itu kesejahteraannya gitu ya. Dengan apa? Lapangan pekerjaan dibuka gitu ya, gaji-gaji sepadan gitu ya, biaya hidup murah gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena pengelolaan sumber daya alam itu memang benar-benar dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, dikembalikan kepada rakyat gitu ya. Bahkan gitu ya, kalau misalkan BBM itu dikelola oleh negara benar-benar gitu ya, itu hanya kita akan membayar kompensasi itu sekitar 1.000 saja, 1.000 rupiah gitu. Itu kalau benar-benar dikelola gitu ya, sehingga kesejahteraan dipenuhi ya, barang-barang murah, pendidikan dijamin, kesehatan dijamin begitu ya, seperti itu. Atas alasan apa lagi gitu mereka harus korupsi gitu ya. Mau korupsi untuk apa gitu ya, semuanya sudah terpenuhi gitu. Nah, ini adalah tugas negara ya, membuat masyarakat itu tidak ada celah untuk melakukan korupsi. Nah, ketika sudah dipenuhi semua kebutuhan hidupnya gitu ya, dipermudah gitu ya, diurusin dengan sebenar-benarnya oleh negara, tapi masih ada yang korupsi gitu ya, kira-kira dia wajar nggak kalau dihukum? Wajar gitu ya. Bandel gitu ya, atau udah semuanya dipenuhi, kenapa masih melakukan itu? Maka wajar kalau negara menghukum gitu ya. Nah, ketika negara menghukum, tadi ada takjir, itu diserahkan kepada pendapatnya khalifah, dilihat dari seberapa berat atau ringannya kasus korupsi gitu ya. Kalau misalnya cuman korupsi 1.000 perak misalnya gitu ya, ya nggak mungkin juga kan dihukum cambuk gitu ya. Tapi ya bisa dengan dinasehati, disuruh mengembalikan, suruh bertaubat kan gitu ya. Kalau misalkan sudah korupsinya besar-besaran, udah gitu disuruh kembaliin masih berdelik gitu ya, ya itu mah gitu ya, hukumannya lebih berat lagi kan gitu ya, seperti itu. Ya. Dan tentunya khalifah dalam sistem Islam juga itu dia menjadi pemimpin dengan dasar ketakwaan. Jadi dia tahu memimpin itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengurusi umat dengan hukum-hukum Allah, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika dia menetapkan hukum pun bukan atas dasar hawa nafsu gitu ya, atau enggak atas dasar titipan balik modal gitu ya. Bukan atas dasar kompromi gitu kan, seperti itu, benar-benar berdasarkan hukum syariat gitu. Jadi seperti itu. Jadi nyambung sih yang Bu Ria sampaikan ya, ketika terutama ketakwaan individu ya Bu ya. Nih tadi disampaikan ketika ketakwaan itu kurang gitu ya, maksudnya pasti akan membuka celah gitu ya untuk melakukan suatu kesalahan gitu ya. Nah, ya dari berita yang beredar kan katanya gitu, ada yang bilang mungkin korupsi karena gajinya kecil gitu ya. Padahal kan bisa, kalau kita lihat itu pejabat besar loh Bu gajinya gitu ya. Itu
dari individunya sendiri berarti kan ya Bu ya, maksudnya mungkin merasa tidak cukup karena kehidupan di sistem kapitalis ini ya Bu ya. Iya, betul. Menjadikan individunya itu ya walaupun udah besar gajinya tetap Merasa nggak cukup. gitu ya, rasa kurang begitu ya. Iya. Benar banget gitu ya, kerasa sekali gitu ya, terlihat gitu, bisa kita lihat bahkan yang ya itu tadi ya, kesenjangan juga gitu ya, udah yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Aduh, jadi sedih gitu ngelihat apalagi dengar uang rakyat gitu yang harusnya bisa untuk tadi itu ya Buria sampaikan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, itu ya tidak bisa terjamin, misalnya tidak bisa membuat rakyat sejahtera gitu ya, malah semakin ya miris lah gitu ya, seperti itu. Masya Allah ya Ibu hebat. Jadi ternyata tips atau bagaimana gitu kita bisa terhindar dari korupsi-korupsi yang terjadi saat ini, ya tentunya kita harus memperjuangkan ya Bu ya, memperjuangkan merubah sistem yang saat ini gitu ya, membuat kita susah atau membuat korupsi itu semakin tumbuh gitu ya, itu sistem kapitalis. Kita harus berusaha untuk merubah gitu ya, berupaya untuk merubah sistem kehidupan ini ke sistem Islam ya. Itu karena apa? Karena di sistem Islam pemimpin gitu ya, pemimpin Islam atau khalifah itu akan membuat aturan yang akan menutup gitu ya, akan menutup celah terjadinya korupsi di level individu, masyarakat, dan negara itu sekalipun gitu ya, membuat individunya jadi bertakwa gitu ya. Ketika bertakwa akan takut gitu ya, akan sadar gitu, takut bahwa Allah tuh melihat gitu ya, melihat perbuatan kita. Jadi tidak mungkin lah insya Allah gitu ya membuka celah korupsi. Terus dari masyarakatnya juga dalam Islam itu membuka lebar gitu ya untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi udah nggak usah takut untuk menyampaikan kebenaran gitu. Bahkan pemimpinnya sendiri itu siap dikritik gitu ya, bukannya tidak boleh mengkritik gitu ya. Terus di negaranya sendiri tadi ya mengelola kekayaan yang Allah berikan gitu ya, sumber daya alam dikelola sendiri untuk kesejahteraan rakyat gitu ya, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Jadi ketika semuanya udah terpenuhi, terutama lapangan pekerjaan juga gitu ya bagi pencari nafkah, itu kan tugasnya negara gitu ya. Ketika semua sudah terpenuhi, tentunya rakyat udah merasa terpenuhi, puas gitu ya, sejahtera kehidupannya, insya Allah gitu ya, tidak akan ada lagi gitu ya celah-celah korupsi di masyarakat gitu ya, terutama di kalangan pejabat seharusnya gitu ya. Maka yuk kita perjuangkan kembali kehidupan Islam ke sistem pemerintahan Islam. Mungkin sebelum saya tutup sedikit closing statement dari Bu Riah untuk ibu hebat semua. Enggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukami li taqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ya, ayat ini mengingatkan kita untuk apa? Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, di antaranya adalah korupsi, begitu ya. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim. Artinya apa? Kamu minta dilegalkan perbuatan jahatmu gitu ya, agar oleh hakim itu dianggap sebagai perbuatan yang baik. Artinya apa? Nyogok gitu ya, nyuap para hakim begitu ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk yuk sama-sama begitu ya, kita menyadari bahwa Allah telah memberikan aturan kepada kita, mengingatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 bahwa kita tidak boleh mengambil harta orang dengan jalan yang batil, kita tidak boleh melakukan suap menyuap begitu ya. Maka dengan itu yuk kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, satu ketakwaan ya, untuk senantiasa melakukan semua aktivitas itu disandarkan kepada aturan-aturan Allah dan takut kalau kita melanggar aturan Allah gitu. Lalu yang kedua, yuk kita sama-sama menjadi masyarakat yang peduli, masyarakat yang sadar bahwa sebab terjadinya korupsi ini tiada lain kecuali aturan kehidupan yang saat ini diterapkan, yaitu sistem kapitalis demokrasi yang membuka celah korupsi sebegitu lebarnya. Maka hayo kita sama-sama kita rubah gitu ya. Jangan terlena dengan sistem yang ada ini. Jangan diam saja. Bagaimana cara merubahnya? Tentu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana Rasul mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang menerapkan Islam, yaitu dengan cara amal ma'ruf nahi munkar. Ya, mencegah dari keburukan lalu mengajak kepada al-khair, yaitu kembali kepada Islam. Atau dengan kata lain dakwah gitu ya. Lalu yang ketiga,
gitu. Mari kita sama-sama begitu ya, membangun kesadaran untuk semua ini hanya bisa diselesaikan dengan aturan-aturan Islam yang diterapkan dalam sebuah bingkai yang dicontohkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bingkai hilaf. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tidak terasa selesai sudah kajian pekanan Komunitas Ibu Hebat hari ini ya. Jazakillah khair Bu Riah atas ilmunya hari ini yang begitu luar biasa ya. Semoga menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah untuk Bu Riah dan kita semua ya, Ibu-ibu hebat. Semoga dengan materi kita hari ini kita semakin sadar begitu ya, bahwa kehidupan kapitalis ini ya apa ya, rusak gitu ya, maksudnya tidak sesuai dengan Islam begitu ya, malah bertentangan dengan Islam. Dan maka itu yuk kita sama-sama apa ya, berjuang gitu ya, menyampaikan kebenaran gitu ya, beramal ma'ruf nahi munkar. Semoga kita bisa kembali ke kehidupan Islam gitu ya, sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Baik, alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada hari ini. Saksikan terus ya kajian di channel YouTube Komunitas Ibu Hebat dan medsosnya Komunitas Ibu Hebat, ada Instagram, ada Facebook gitu ya, TikTok juga, jangan lupa ya follow gitu ya Ibu Hebat. Dan ikuti juga, pokoknya pantengin terus deh medsosnya Komunitas Ibu Hebat begitu ya. Nanti ada info-info tentang kelas begitu ya, yang sudah berjalan kemarin itu ada kelas influencer dan kelas anak hebat. Lalu nanti mungkin akan ada kelas healing communication dan kelas Ibu Hebat gitu ya. Nah, terus pantengin terus ya media sosialnya Komunitas Ibu Hebat. Baik, mungkin saya cukupkan. Saya Nita dan Bu Riah mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.